Ya, salam para sahabat pelayanan. Ya, selamat pagi diucapkan. Dan pada pagi ini, ya hamba percaya kita semua berada dalam keadaan yang baik, diberkati, dirahmati, dan ditopang oleh Tuhan. Jadi pada pagi ini, ya saya membuat satu konten video khusus untuk menjawab ya pertanyaan kawan-kawan yang ada di luar sana. Ya, khususnya yang telah mengikuti gereja baru. Ya, saya tak perlu sebut apa nama gereja itu. Dengan ajaran-ajaran barunya. Jadi persoalan mereka seperti ini. Di mana ada ayat di dalam Alkitab, orang Kristen ataupun Alkitab Kristen Protestan, lebih kurang seperti itulah pengertian dia. Yang Yesus pernah menyatakan atau mengatakan bahwa adanya ajaran Tritunggal. Ya, jadi artinya kan mereka ini menolak ajaran Tritunggal. Dan mereka percaya Yesus itu adalah Bapa, penjelmaan daripada Bapa. Ya, jadi artinya kan Bapa itu adalah Yesus, karena Bapa itu telah menjadi Yesus. Jadi pertanyaan sekarang, ya Alkitab berbicara Bapa itu telah mengutus Yesus. Dan kalau kita tengok di Yohanes, Injil Yohanes, dari firman-Nya yang telah menjadi manusia, dan manusia itu adalah Yesus. Jadi bukan Bapa itu yang menjadi Yesus, tapi firman Dia yang menjadi Yesus. Ya, dan sehingga kan Yesus itu kan disebut oleh Alkitab anak tunggal Allah Bapa. Ya, jadi kita ya karena itu melanggar sebenarnya ya kebenaran firman Tuhan. Kalau ada tafsiran seperti itu. Tapi saya tidak mau menjawab itu. Yang saya jawab ini dan saya beritahu salah satu daripada ayat yang begitu banyak ayat Tritunggal di dalam Alkitab yang dikatakan Alkitab tidak pernah mengajarkan, khususnya Alkitab Protestan dalam bahasa Melayu ini. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa ayat itu ada tentang perintah Yesus, arahan Yesus, ajaran Yesus. Ada ayat itu Tritunggal itu. Ya, sebab kalau kita mengharapkan tertulisnya secara eksplisit Tritunggal itu Tritunggal di dalam Alkitab orang Kristen khususnya berbahasa Melayu tidak ada. Sampai hari kiamat pun kita tidak akan menemukan ya perkataan Tritunggal itu, tidak ada. Tetapi kalau kita tafsirkan Tritunggal itu sesuai teologi ya orang Kristen ataupun orang Protestan, jumpa ayat itu daripada Wahyu sampai Kejadian ada Tritunggal itu. Karena kalau kita menolak salah satu daripada ayat dia, baik ayat itu yang terdapat dalam Perjanjian Baru ataupun ayat itu yang terdapat dalam Perjanjian Lama, artinya kan sebenarnya kan kita sedang melawan kebenaran firman Tuhan itu. Dan firman Tuhan itu sendiri sedang melawan dirinya. Melawan dari ayat ke ayat, melawan ayat ini, melawan ayat itu, dan melawan ayat ini. Artinya mereka sudah berlanggaran. Tidak dapat lagi menyokong di antara satu dengan yang lain. Kalau kita menolak Tritunggal, salah satu daripada pemaknaan ayat itu mengarah kepada Tritunggal. Jadi kita tidak boleh menolak itu. Apabila kita menafsirkannya secara hermeneutik, harus ditafsir dengan cara meluas dari segala sudut cara berpikirnya. Ya, supaya kita memahami itu Tritunggal itu apa sebenarnya. Kita tidak boleh menceput ayat dan mengatakan, oh ayat ini tidak benar. Ya, karena bila kita berpikiran seperti itu, rasanya kan kita sudah termasuk dalam bidat itu sebenarnya, ajaran sesat. Ya, karena ada ayat yang disukai, yang sesuai dengan jiwa, dengan pikiran kita. Ada ayat yang tidak disukai dan sebagainya. Ini sangat masalah besar di dalam penafsiran ini. Jadi mari kita lihat dulu firman Tuhan ini. Apakah benar Tritunggal itu tidak terdapat dalam Alkitab orang Kristen
Protestan yang berbahasa Melayu. Daripada Matius, Injil Matius pasal 28. Jadi kita cari ayat dia. Mana itu Tritunggal? Oke. Apa ayat dia di sini? Dari Matius 28 ayat yang ke 19. Ya, jadi apa kata Yesus di sini? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan nama Anak dan nama Roh Kudus. Ya, jadi sudah ada 3 di sini kita temukan. Ada Allah Bapa, ada Allah Putra atau Allah Anak, ya, dan ada Allah Roh Kudus dalam nama Bapa, nama Anak dan nama Roh Kudusnya. Inilah Tritunggal yang diimani oleh orang-orang Protestan. Ya, walaupun tidak tercatat secara eksplisit di sini, ada tulisan Tritunggal yang dicari-cari oleh orang luar, tetapi apabila ditafsirkan, dicari makna dia, nah ditemukanlah Tritunggal itu. Ya, ini mana boleh dipisahkan dengan kebenaran Alkitab. Karena daripada kitab Kejadian sampai ke Wahyu, Tritunggal itu ada kalau dicari. Nah, sebab itulah ya kita mempertahankan kebenaran firman Tuhan ini. Ya, jangan sampai ajaran-ajaran yang baru itu, yang baru muncul dan mengajarkan ajaran yang baru dan akhirnya menolak Tritunggal, ya, atau nama Yesus dalam bahasa Melayu atau bahasa-bahasa ibunda yang lain. Karena ada satu bahasa lagi, ada ajaran baru lagi yang lebih kudus, lebih suci, sampai dianggap itulah bahasa surgawi. Tuhan Yesus menggunakannya di surga, yaitu bahasa Ibrani atau bahasa Israel, lebih kurang seperti itu. Ya, Yod Havave, Elohim, Adonai. Nah, hati-hati. Dan bukan bermakna saya mengatakan ini kan saya sedang memprotes bahasa itu. Itu boleh digunakan pakai di dalam gereja. Boleh. Ya, itu bahasa Tuhan Yesus. Itu bahasa orang Israel, bahasa orang Yahudi. Boleh. Ya, tapi jangan beranggapan ini suci kudus sehingga akan ini terlalu sakral. Sehingga akan ini saja, bahasa ini yang dapat menyelamatkan manusia. Ya, jangan sampai ke arah itu. Sebab bila ke arah itu artinya kan puluhan tahun kita menjadi Kristen dan belajar kitab dalam bahasa Melayu ini, ya, artinya kan ini satu penghinaan, kita sedang diketepikan ini, kita sedang ditolak ini. Ya, jadi mari kita menghargai, menghormati. Kalau itu adalah ajaran Anda, pertahankan itu untuk hak milik Anda. Tapi jangan ajarkan kepada Protestan yang sudah ada imannya, ada ajarannya sendiri. Ya, karena akan ada dampak, ada efek yang tidak sehat di masa yang akan datang. Bahkan sekarang ini pun sudah ada kesan yang buruk sedang berlaku. Kalau benda-benda itu diajarkan. Nah, mari kita lihat firman Tuhan. Kali lagi. Ya, apa kata firman Tuhan di sini? Perintah untuk memberitakan Injil. Ini perintah ini, bukan ajaran biasa ini. Ini pelayanan sakral orang Kristen, sebab ada kaitan dengan baptisan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Perhatikan lagi ayat yang 19 ini. Ya. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, ini merupakan
Perintah Tuhan Yesus sendiri. Jadi dia bukan pengajaran biasa secara teologi. Dilakukan oleh gereja-gereja, khususnya Protestan. Ya, sebab pelayanan baptisan air ini pelayanan sakral bagi gereja Protestan dan gereja Roman Katolik dan gereja-gereja yang lain. Jadi di sini ada Tritunggal di sini. Diperintahkan. Dalam arti kata lainnya, apa kata Yesus? Baptislah dalam nama Bapa, nama Anak, yaitu Yesus, dan nama Allah Roh Kudus. Ya, jadi kita ada Allah Bapa, kita ada Allah Putra, yaitu Yesus, dan kita ada Allah Roh Kudus. Jadi inilah Tritunggal yang diajarkan oleh Yesus. Ya, ini bukan arahan biasa, ini perintah, pelayanan sakral yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus sebelum dia diangkat ke surga. Apa yang kita lihat firman Tuhan tadi. Jadi saya memberitahu kebenaran ini kan bukan berarti ya melawan sesiapa. Ya, kita pun merendahkan sesiapa atau menghina sesiapa. Tapi firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, ini harus ditegakkan. Ini harus dinyatakan, diberitahu. Ya, supaya tidak banyak orang yang disesatkan lagi. So, kalau penyesatan semakin berjalan, artinya bukan tidak banyak orang, semakin banyak orang yang akan disesatkan. Jadi ini mengurangkan penyesatan sebenarnya. Ya, mengurangkan ya kerja-kerja yang ya tidak berfaedah itu bagi kita lah, yang dilakukan oleh para bidat itu. Ya, jadi kita memberitahu kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya beritahu di sini, saya minta maaf. Ya, saya bukan menghina, mengaibkan, ya atau menjatuhkan sesiapa. Tapi sekali lagi saya katakan di sini, saya sedang meluruskan pandangan. Kenapa bila penginjilan di luar sana masuk di dalam jemaat kita, dalam arti kata lainnya sudah masuk dalam rumah kita, kita ada hak untuk mempertahankan diri kita, keluarga kita, jemaat kita, dan umat kita. Bagaimana cara untuk mempertahankan diri? Meluruskan pandangan itu. Ya, supaya orang tidak disesatkan. Lebih kurang begitu. Jadi ada ayatnya, Tritunggal dalam Alkitab. Ini baru satu ayat, ada banyak ayat lagi. Ya, jadi kalau otak kita masih normal, saya percaya orang yang normal tidak mungkin menerima ajaran-ajaran yang baru. Apatah lagi melanggar kebenaran. Keluar daripada kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Jadi sekali lagi, shalom dan Tuhan berkati semua. Dan saya ucapkan ya salam Paskah kepada kita semua.